Shalom Wisdomers, bertemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian, para Wisdomers di rumah? Kami berdoa dari Wednesday Bible Wisdom dan GB Kebon Siri bahwa Bapak dan Ibu, para Wisdomers semua, sehat-sehat saja, baik-baik saja, sama seperti jiwa Bapak dan Ibu, baik-baik saja. Hari-hari ini kita terus harus berjuang, bangkit untuk terus melakukan amanat Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Di bagian kita masing-masing, kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, kita masuk dalam tayangan yang baru, dalam pembahasan yang baru, yang pastinya sedang hangat-hangatnya yang ada di dunia. Dan hari ini kita akan membahas, ada 3 seri yang sudah kita syuting kemarin bersama dengan Pastor Aruna. Bersama dengan Pak Aruna, kita sudah syuting untuk 3 seri untuk pembahasan perang Hamas dan Israel. Namun sebelum kita belajar, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau yang pimpin Tuhan Yesus, kami boleh belajar untuk melihat tayangan ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar menjadi kehendak Tuhan yang jadi. Engkau yang memberkati kami semua Tuhan dimanapun kami berada. Berkati semua alat-alat untuk mendukung untuk kami bisa belajar Tuhan Yesus melalui tayangan ini. Berkati Tuhan Yesus Tuhan, semua Tuhan Yesus para wisdomers yang ada dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur buat Pastor Aruna Tuhan Yesus, buat Pastor Gunawan Tuhan Yesus, dengan GB Kebon Siri Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat seluruh teman-teman para admin Tuhan Yesus Tuhan, daripada Wednesday Bible Wisdom. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan semuanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap belajar. Amin. Wisdomers, selamat menyaksikan. Shalom Wisdomers, apa kabarnya para Wisdomers sekalian? Shalom Pak Bro. Shalom Pak Bro, apa kabar? Luar biasa, kita terakhir di Wednesday Bible Wisdom 10 September Pak Bro, yang kita meet and greet yang ada di Gedung Menara MNC Pak Bro. Iya, betul. Belum keluar ya Pak Bro ya? Katanya lagi tahap editing Pak Bro, jadi udah banyak yang nanya, masuk DM, Pak Vino gimana ke tim admin juga, kapan ini teman-teman sedang lagi diedit, nanti akan dikeluarkan Pak. Rencananya ini begitu. Yang terakhir kalau nggak salah kan yang 3 kali ya, yang saya bahas mengenai Tuhan Yesus dengan kuasa gelap itu. Betul, tahun di ini. Origin of Evil Pak Bro. Oh ya, Origin of Evil, 3 kali ya. Iya. 3 kali, benar Pak Bro. Nah, kali ini setelah sekian purnama kita kembali lagi ya Pak Bro. Akhir tahun nih. Akhir tahun. Mungkin ada kisi-kisi Pak Bro, karena kita sudah masuk tahun yang baru. Nah, ini gambarnya bagus nih. Pak Bro, ini mau bahas perang, ini pasti mau bahas perang nih. Mungkin ada cerita sedikit tahun ini, di tahun Yahudi yang baru ini kita ngapain gitu Pak Bro, sedikit bocoran gitu Pak Bro. Ya, tahun ini pokoknya kita bangkit, kita harus bangkit semua bidang. Tapi satu hal yang saya pesankan Bapak Ibu Saudara sekalian, amanat agung itu penting. 10 tahun Pak Bro sudah dengar ya, 10 tahun. Ya. Dari 2023 sampai 2033 ada 3 hamba Tuhan, Nicky Gamble dari Anglikan Katolik ya. Kemudian Rick Warren dari Protestan, kemudian Billy Wilson dari Pentakosta. Empower 21 Pak Bro, Empower 21. Ya. Nah, mereka tuh bertiga tuh dapat pesan yang sama bahwa tahun ini semua orang yang belum kenal Tuhan, kita harus injili, Pak. Karena Tuhan mengatakan setiap orang akan bertemu Tuhan secara otentik. Nah, ini Pak Bro. Siapa tugasnya ya? Pak Bro, saya, dan Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan. Pak Bro, boleh nggak menjelaskan otentik tuh gimana sih Pak Bro? Orang tuh bisa ketemu sama Tuhan dalam sebuah pertemuan yang khusus, yang benar-benar gimana? Kayak ketemu dua belah pihak tuh ketemu benar-benar, gitu loh. Jadi ketemu dalam pertemuan yang khusus yang hanya diketahui oleh orang itu dan Tuhan. Oke. Nah, jadi saya nggak bisa menjelaskan. Nanti kalau si A ketemu gimana, si B gimana, itu semuanya khusus aja pokoknya. Atau ada orang berpotensi akan ketemu Tuhan secara otentik dalam 10 tahun ini. Pak Bro jangan bilang soal rapture ya. Jadi kalau rapture bisa kapan saja, bisa besok juga bisa, waktu ini tayang juga bisa, lagi tayang kan rapture juga bisa, 10 tahun, 5 tahun, 12 tahun, bisa lah, itu bisa kapan saja.
Tetapi Tuhan katakan 10 tahun ini fokus yuk kita sama-sama. Amat Agung. Ya, mungkin kalau istilah otentik tadi kalau Pak Bro menjelaskan ada istilah yang bertemu secara pribadi. Kira-kira begitu ya Pak Bro? Ya, ya. Ya. Jadi pertemuannya seperti apa? Wah, saya nggak bisa ngomong karena tiap orang kan beda pasti. Iya. Tapi yang pasti itu penting untuk setiap orang ketemu sama Tuhan. Nah, Pak Bro, ada juga berkata bahwa orang tuh menafsirkan bahwa 2033 ya Pak Bro, itu hamba Tuhan ini adalah menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang Pak Bro. Oh, tidak demikian. Jadi 2033 ini adalah fokus 10 tahun ini. Pokoknya gitu aja. Nah, 2003 Tuhan datang nggak? Tuhan bisa datang. Ya. Saya nggak bilang pasti datang loh ya. Ya. Bisa setelah itu, bisa sebelum itu, bisa kapan saja. Tetapi kita kan hidup di muka bumi kan perlu sebuah visi yang jelas. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita punya visi 10 tahun ini. Pegang 10 tahun aja. Sebenarnya Pak Bro, kalau teman-teman percaya ya, 10 tahun ini adalah sebetulnya masa yang berat loh buat orang Kristen. Nah, jadi mungkin 2027, 2028 sudah mulai. Ya, saya akan bahas saja. Pertama adalah terjadinya perubahan iklim. Nah, ini perubahan iklim kita sudah ngalami. Ada yang bilang ini hujan yang benar, ini mundur loh Pak Bro. Jadi hujan-hujan yang sekarang ini kita memang alami di Jawa ya. Tetapi di tempat-tempat lain ini akan mundur lagi karena ada gorila El Nino yang besar. Jadi ya kita nggak tahu lah, pokoknya perubahan iklim. Anda sudah mengalami, saya sudah mengalami, kita sudah lihat sama-sama apa yang terjadi. Nah, perubahan iklim sudah pasti terjadi dengan padi, panen. Indonesia kan ada masalah, Indonesia kan teken 1 juta ton beras dengan China. Tetapi terakhir diputuskan harganya nggak pas. Jadi Indonesia lari ke Vietnam, ke Myanmar, ke Thailand, lagi teken lah, oke, itu sudah oke. Karena India mau memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi nggak mau banyak-banyak ekspor. Nah, ini kondisi kayak begini nih, nanti kalau sudah semakin banyak perubahan iklim, orang akan nanam padi buat diri sendiri. Nggak mau ekspor-ekspor lagi. Indonesia yang dipikir sebagai negara penghasil padi aja sudah impor loh kita. Yang tadinya kedua, ya. Tiga perubahan politik. Kita tahu saya mau pemilu lah Pak Bro. Saya pikir ya Anda harus berdoa ya. Pemilu sosial, budaya, ada perubahan. Masyarakat kita juga berubah kok Pak Bro. Anak-anak muda sekarang berubah dan yang paling penting perubahan adalah AI. Ini berubahnya luar biasa banget. Bapak Ibu, sebentar lagi, Pak Bro sudah tahu belum? Ada mesin cuci yang cuma diisi air 1 kali, dipakai terus bisa. Saya belum dengar, Pak Bro. Mereknya depannya S, terus H, bintang, RP. Itu mah jelas, Pak Bro. Ada bintangnya kok ya, kan bisa apa saja itu. Itu sekarang masuk Indonesia ini baru digadang-gadang nih. Tapi bulan depan sudah bisa masuk. Ini lagi rame nih. Jadi airnya sudah masuk 1 kali, dipakai aja nggak usah isi air. Jadi kalau airnya mati tetap jalan Pak Bro. Wow. Dan ini bersih lagi ya Pak Bro ya airnya ya. Bisa dan airnya bisa dibersihkan, diulang, dipakai lagi. Jadi rumah yang airnya susah aman pakai ini. Tapi harganya nggak tahu berapa Pak Bro harganya. Lah Pak Bro, kalau ngomong teknologi, ini hal yang baru. Kemarin saya baru dengar teman-teman yang ganti mobil dengan listrik gitu. Katanya ada jebakan Batman ya Pak Bro. Katanya sudah setelah 3 tahunan baterainya harganya mahal sekali kalau harus diganti. Saya tuh berpikir, aduh, ini kalau memang listrik kan sekarang lagi berubah ke listrik ya. Tapi ya kita tuh nggak gimana ya. Tidak didukung dengan facility gitu loh. Jadi menjual barangnya oke, semuanya oke, tapi tidak didukung dengan facility-nya. Baterainya, baterai kan masalah, baterai nomor 1 tuh. Ini bisa 8 tahun, 10 tahun ternyata. Ya, Indonesia kan bisa nikel Indonesia banyak ya. Bisa dibuat sebetulnya. Tapi masih jangka waktu masih panjang ya. Ya 10 tahun ini Pak Bro, 10 tahun ini siapa tahu ini ketemu.
Nah, kalau kita ngomong kembali lagi 10 tahun tadi, Pak Bro, berarti ada bisa kemungkinan ada kebangkitan tadi Pak Bro cerita bahwa anak-anak Tuhan akan memimpin di bidang-bidang yang dipilih sama Tuhan. Waktu itu kita kan ngebahas 7 Ya, gunung ya Pak Bro ya. Jadi memang sekarang dipersiapkan ibaratnya apa diembu ya Pak Bro ya ya diembung. Tapi ya, Bapak harus ingat loh, ya, kalau jadi pemimpin kita harus tahu bahwa anak-anak Tuhan akan mengambil peran. Saya bilang saya lebih suka peran daripada pemimpin ya. ya. Mengambil peran yang besar. Tujuannya satu sebetulnya, Hmm. supaya kita membantu orang seiman. Ya, betul. Nah, anak Tuhan sekarang sudah jadi pemimpin nih, sudah jadi mengambil peran nih. Wah, sudah senang. Dia menjual banyak kepada orang-orang yang seiman dan tidak seiman dan dia tidak pernah berpikir bahwa untuk apakah dia dapatkan itu semua. Oh, Jadi, Bapak harus ingat, anak Tuhan akan diberikan peran. Dia akan pegang, tapi kita harus ingat loh, kita ini satu hari pasti akan mengalami tekanan. Kita akan mengalami ancaman. Kita akan alami satu persekusi. Kita itu pasti ngalami. Jadi kita sekarang harus bekerja untuk orang-orang yang banyak sambil saudara seiman diperhatikan, Bapak Ibu. Jadi jangan, wah saya udah jual, saya sudah mantep, selesai sudah mau apain Pak Bro? karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu ada berkat orang lain juga ya Pak Bro. Tanggung Ya jawab yang diberikan. betul. Jangan lupa lah, itu pokoknya jangan lupa yang seperti itu harus dilakukan. Gitu. Oke. Wah ini awal-awal udah seru Pak Bro, karena udah sekian purnama nggak ketemu Pak Bro. Tapi yang lebih keren adalah gambar di belakang Pak Bro dan saya. Pak ini perang ini pasti nih. Ini apa ini? Antara Israel atau Ukraine nih? Nah, yang Ukraina katanya udah marah-marah Pak Bro, karena nggak ada yang mau minjemin duit. Kalau perlu kasih kredit, udah hopeless karena Ya Ukraine mah itu sebuah perang yang bisa besar, tapi kan masih proksi Pak Bro. ya. Ya kita tunda dulu saja, itu nanti saja dibahas Pak Bro. Kita sudah Ukraine sama Rusia kita udah pernah, kita nggak mau bahas di masa lalu, kita Ya, biarkan dulu saja mengalir. iya betul Pak Bro. Nah, Ada perang kedua nih. nah ini Pak Bro, sebenarnya membingungkan sekali. Um, ini adalah sebenarnya Palestina versus Israel atau Hamas versus Israel Pak Bro? Ini Hamas versus IDF, Israel. Israel versus Hamas, kalau saya bilang. Tetapi kita tahu sudah membawa Palestina, dan kemudian Palestina membawa orang sekitarnya dan membawa sedunia. Ya. Sedunia rame. Ini kan di Indonesia sudah demo berkali-kali ya. Demo Ya. sampai penuh tuh orang. Di Bekasi, di Bandung sudah jadi. Kemudian di Jakarta sudah penuh itu demo untuk mendukung Palestina. Gitu. Jadi rame nih. Apalagi kita nggak pakai ini Pak Bro, semangka nih depan sini. Saya nggak ikutan Pak Bro. Oh ya. Jadi kita ini harus jelas Pak Bro. Ini soal perang ini harus jelas. Bapak Ibu, Anda kan bisa buka YouTube yang lain ya. Ya. Mana saja boleh Anda belajar. Pokoknya kita harus tahu bahwa perang ini tempatnya harus tepat gitu loh. Kalau kita dukung asal dukung atau dukung tanpa pengetahuan juga nggak benar gitu ya. Ya, kita mau bahas nih Pak Bro. Iya, sebenarnya kan banyak isu begini Pak Bro. Pak Bro juga waktu itu pernah cerita tentang waktu awal-awal kita Pak Bro di 2020 tentang Pak Bro sedikit menyentil bahwa Israel mendapatkan tanah karena dapat hadiah dari Inggris karena telah membantu Inggris. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dan saya juga dengar katanya dahulu di map itu nggak ada yang namanya wilayah Palestina. Lalu ada oknum, saya nggak tahu siapa jelasnya, dan merubah akhirnya ada tulisan Palestina di map. Gitu. Dulu tidak ada kata Israel. Ada oknum yang mengubah jadi Palestina. Palestina jadi sampai hari ini gitu. Oke. Gini Pak Bro. Satu hal saya harus bilang sama Bapak Ibu Saudara sekalian, ini perlu perhatikan nih Pak, perhatikan ya. Daniel 11 40 sampai 45. Daniel 11 40 sampai 45. Ya. Sudah mengatakan bahwa di Israel itu Anda mau nyebut Palestina, mau nyebut Israel, pokoknya tempat yang itu. Perang akan terjadi
rebutan kekuasaan di situ. Jadi masalah yang ada di Timur Tengah, di Israel itu adalah masalah kunci akhir zaman. Jadi kalau kita membaca, kan saya udah ketemu orang banyak nih, Pak, kopernya gimana Pak? Bapak sudah siap belum? Saya bilang saya sudah siap koper, tinggal geret, tinggal bawa. Wah, koper itu tuh apa? Jadi Bapak Ibu harus mengerti. Ada yang mau tahu soal koper, lihat lagi yang topik-topik terdahulu ya. Tapi boleh lah Pak Bro, kasih hint sedikit lah. Koper itu apa Pak Bro? Gini Bapak Ibu siap-siap. Koper itu kalau kita sudah mau terbang, sudah bawa kopernya terus terbang. Begitu. Jadi itu adalah persiapan hidup Bapak Ibu. Kalau kopernya belum siap, artinya hidupnya pasti berantakan. Hidupnya masih yang tipe lama. Kalau sudah jadi umat yang baru, sudah siap kopernya, tinggal bawa terus berangkat. Begitu. Nah, saudara Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting. Daniel 11, 40-45 itu bicara mengenai akhir zaman. Jadi konsep akhir zaman yang Bapak Ibu akan melihat dengan fakta mata dan kepala yang dengan jelas adalah salah satu yang paling jelas adalah Daniel 11, 40-45. Itu bicara mengenai peperangan. Jadi di situ akan ada 3 raja. Utara, selatan, timur. Itu dari timur akan datang, ketemu di sana untuk perang melawan yang dari barat. Bapak Ibu bisa tahu kira-kira itu antikrisnya dari yang mana itu. Jadi itu akan terjadi, situasinya itulah persiapan yang Bapak Ibu harus lakukan. Nah, perang ini perang yang belakang ini, perang ini adalah kira-kira pembuka jalan menuju Daniel 11, 40-45. Wow. Nah, ini perang ini. Makanya saya perlu bahas begitu. Tapi Bapak jangan lupa, nanti kalau sudah mau dekat, saya akan beritahu gitu ya. Kalau rapture, saya hanya bicara kalau rapture ya. Kalau Anda dipanggil pribadi pulang ya, silahkan berangkat, Tuhan menyertai begitu ya. Ini untuk yang sama-sama yang rapture. Saya akan bicara sedapat mungkin dengan YouTube lah. Gitu. Kayaknya perlu diobrolkan sambil makan nasi gandul, Pak. Nasi gandul. Wah, enak di mana ya, Pak Bro? Lanjut, Pak Bro. Ya. Nah, jadi kita mau kembali dulu, Pak Bro. Ini jadi perang. Sebetulnya ini perangnya gimana sih? Saya mau bahas yang dulu aja. Jadi gini. Bapak Ibu kan sudah tahu bahwa peta yang bentuknya adalah seperti golok gitu ya, Ini gini, nih gitu, golok. Peta Israel. Peta itu ada Pak Bro, ada. Karena kan malaikat Gabriel pernah berkata, bawalah Yesus kan pernah dibawa oleh orang tuanya Yosef dan Maria untuk fungsi ke Mesir. Sampai kemudian Herodes meninggal. Herodes meninggal, Yesus dibawa pulang kan. Tapi Yusuf mengatakan lebih baik dibawa ke Nazaret saja gitu. Nah, di situ malaikat Gabriel berkata, bawalah anak itu ke tanah Israel. Tanah Israel itu ada Pak Bro. Jadi kalau Anda mengatakan ini yang benar siapa yang salah mana? Yuk kita kembali ke depan lagi. Kembali ke awal. Di awal pernah kasih tahu barang siapa menang, ya orang rebutan tanah tuh pakai perang tuh Pak Bro. Barang siapa menang perang, kalau berantem itu menang, yang menang itu berhak mengambil dari yang kalah. Nah, jadi kunci itu harus dimengerti dulu. Tuhan mengatakan kenapa orang Israel waktu itu perang ke bangsa-bangsa, perang dan mendapat tanah. Tapi Bapak Ibu harus ingat, Israel, orang Israel ya, tidak pernah ingin tanah Indonesia. Tidak ingin tanah Malaysia. Tidak ingin tanah Chinese. Bahkan tidak ingin tanah Persia. Tidak ingin tanah Irak. Khusus tanahnya itu, ya cuma segitu itu. Kan itu pertanyaan toh. Kenapa orang Israel itu hanya mau tanah yang besarnya seperti itu? Ya, kalau saya bilang, ya perang aja. Kalau mau tanah yang di sebelah mana, perang sama bangsa-bangsa, perang. Bahkan Israel kalau saya bilang, itu bisa membesarkan tanahnya. Tapi kenapa nggak mau?
Karena Tuhan memberikan sebuah perintah, perjanjian, bahwa aku memberikan kepadamu tanah ini. Tanah perjanjian, makanya disebut sebagai tanah perjanjian, Pak Bro. Ya. Abraham ke sana, dan tanah ini kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Gitu. Jadi fair aja, kalau menang perang ambil aja. Kalau kalah perang, ya harus mengerti kenapa diambil. Itu adalah keputusan di zaman dulu. Nah, sekarang kita kembali kepada zaman Daud. Raja Daud ya. Dari Filistin, itu sudah di bangsa-bangsa banyak ya Pak Bro. Syria, Filistin, Persia, Moab, Amon, Meunim, itu banyak banget di situ. Edom. Nah, hari itu Israel perang. Terkait dengan Filistin, kemudian Simpson disuruh melawan Filistin, toh. Samuel, Filistin. Saul, Filistin. Daud, banyak-banyak bangsa. Filistin juga dihabisi oleh Daud. Salomo. Orang Filistin sudah habis, Pak Bro. Nah, orang Filistin yang sekarang sama yang Filistin yang dulu tuh beda, Pak Bro. Palestina tuh diambil kata dari kata Palestin atau Filistin, tapi orangnya sudah beda. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang Filistin zaman dulu adalah orang berasal dari Kaftor. Kaftorim lah orang zaman dulu. Kaftor atau Kreta. Kreta itu dari Yunani. Yunani kulitnya putih. Putih. Jadi orang Yunani pergi ke daerah situ disebut orang Filistin. Orang Filistin adalah pasukan yang berasal dari keturunan Yunani. Yeah. Jadi itulah orang-orang Yunani. Sudah dihabiskan oleh berapa orang tadi. Sampai Daud juga habis, Salomo habis, hakim-hakim nanti juga habis semuanya, dan kemudian sampai raja-raja pun dihabiskan total. Sampai raja-raja. Jadi orang Filistin adalah orang Kaftor. Gitu ya. Nah, Israel kan kemudian menjadi kerajaan Israel. Bapak Ibu kan tahu Daud itu raja Israel. Salomo raja Israel. Ada tuh raja Israel? Yeah. Di peta. Oh, banyak di peta, Pak Bro. Peta dibuat oleh raja-raja pada zaman raja-raja, pada zaman Salomo adalah peta tanahnya Israel. Pakai nama Israel, gitu ya. Jadi itu ada. Tetapi Israel kan pecah jadi dua, Pak Bro. Iya. Pecah. Waktu Salomo punya anak Rehabeam, musuh Salomo sudah banyak tuh kan. Salomo kan hobinya, ya tahu sendiri, istri 1000 ya. 700 sama 300 ya. Akibatnya dia jauh daripada Tuhan. Kemudian musuh-musuhnya bangkit tuh musuh-musuhnya. Tapi tidak bisa mengalahkan Salomo karena perjanjian dengan Tuhan. Nah, pada saat Salomo meninggal, anaknya jadi raja, dimulailah pemisahan kedua kerajaan. Jadi 10 suku diberikan kepada Jerobeam bin Nebat. Yang Yehuda diberikan kepada keluarga Daud. Nah, jadi 10 tambah 1, 11. Loh kok 11? Karena Lewi punya Tuhan. Dan Lewi ada di kota-kota dari masing-masing itu. Di Efraim ada, di Dan ada, di Naftali ada, begitu. Sebetulnya Pak Bro, kalau bilang Yehuda aja nggak bener loh Pak Bro. Yehuda plus sedikit Benjamin. Tahu dari mana Pak Bro? Loh, kita bilang Yerusalem jadi kota kok, ibu kota kok. Ya Yerusalem itu wilayahnya Benyamin. Benyamin, ya. Benyamin toh. Jadi Yehuda plus sedikit dari Benyamin diambil sama keluarganya Daud. Jadi pisah dua. Yerusalem utara, ibu kotanya Samaria. Nah, Yerusalem ada ibu kota dari selatan atau Raja Yehuda. Raja Israel, Raja Yehuda. Ada dua, Pak. Nah, dua raja ini kemudian punya ini kerajaan sendiri nih, kerajaan sama-sama. Kadang-kadang ya menikah kan gitu. Yeah. Contohnya kayak Ahab sama Yosafat. Itu anaknya ya menikah itu di situ. Tapi ada yang perang gitu ya. Jadi raja-raja itu kadang akur, kadang ribut gitu ya. Plus bangsa-bangsa sekelilingnya ribut. Nah, ribut sampai satu ketika Raja Asyur masuk menjatuhkan, menghabiskan raja dari Israel. Israel habis seperti itu. Habis dibuang ke bangsa-bangsa. Nah, Yehuda jalan terus sampai satu ketika 586 sebelum Masehi masuklah Nebukadnezar ke sana.
dan dihabiskan. Jadi kerajaan 2 itu habis semuanya. Ya. Dibuang ke bangsa-bangsa lain. Tapi ingat Pak Bro, pernah dengar Kores nggak? Ya. Cyrus. Nah, Cyrus itu pernah dinubuatkan bahwa nanti seorang raja, Cyrus tidak bertobat loh Bapak Ibu. Itu bukan orang Kristen tuh. Bukan orang Yahudi maksudnya. Seorang yang bergelar Kores atau Cyrus akan nanti membangun kembali bait suci. Nah, ada betul Cyrus. Kemudian dia mengatakan dia membaca, wah ini aku nih. Jadi kemudian dia berkata, orang Yahudi pulang. Bangun bait suci. Bait suci kedua dibangun. Yeah. Ezra pulang tuh. Nehemia pulang. Hagai pulang. Pulangnya bergelombang Pak Bro, bergelombang nih pulangnya. Kemudian setelah pulang mereka membangun bait suci. Bait suci itu dibangun dalam susah payah. Nanti sampai zaman baru bait suci diperbagus lagi oleh Herodes. Namanya bait suci Herodes. Gitu. Jadi sama ada PL habis selama 300 tahun. Wah, di situ pemberontakan banyak. Misalnya adalah Hasmonean itu adalah Matias. Pernah dengar ini, Yudas Makabe? Ya. Jadi Makabe itu adalah keluarga dari Yudas Makabe. Imam kepala yang memimpin pemberontakan pada masa sebelum Tuhan Yesus. Nah, Pak Bro, ya. Jadi orang-orang itu seorang ayah yang punya 5 anak. Jadi pemimpin semua 5 anak nih. 5 anak jadi pemimpin. Dan yang paling terkenal adalah Yudas Makabe. Gitu ya. Saya ingatnya pokoknya Mika Moga, Elim, Adonai, atau apa Elohim. Jadi Bapak Ibu yang terkenal yang tengah. Tetapi yang semuanya jadi pemimpin semua. Jadi pemimpin semua. Yeah. Nah, mereka itu perang. Itu adalah generasi Hasmonean. Nah, kalau Bapak Ibu mengerti, apa semua orang setuju dengan mereka? Oh tidak semua orang setuju. Kalau Bapak Ibu melihat yang kaum Ezeni, Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu masih ingat ya, Yohanes Pembaptis adalah kaum Ezeni. Yeah. Ezeni itu ada 150 tahun sebelum Tuhan Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis itu ngikut golongannya Ezeni. Nah, Ezeni dari mana? Ezeni itu dibangun oleh seorang imam zaman dulu yang namanya Onias. Keempat kalau nggak salah, atau ketiga keempat. Nah, waktu Onias itu dipecat oleh kelompok Hasmonean ini. Dipecat, dia pergi, kemudian dia mendirikan sebuah kelompok. Nah, kelompok itu pada masa pemberontakan kacau balau. Chaos, Pak Bro, kondisi kacau balau. Nah, kemudian dibangunlah kelompok namanya Ezeni. Makanya Ezeni itu nggak mau kumpul-kumpul sama orang-orang yang hidup pada zaman itu. Orangnya nyendiri, nggak menikah, gitu ya. Hidupnya bawa kendi sendiri, bawa air sendiri, dan Tuhan Yesus dekat dengan orang-orang Ezeni. Nah, jadi itu adalah kepemimpinan dari Hasmonean, dinasti dari Makabeus, itu menurunkan Hasmonean. Nah, Hasmonean ini luar biasa, Pak Bro. Terus Tuhan Yesus lahir kan, lahir Tuhan Yesus, kemudian menginjil selama berapa tahun, dan dia mati bagi kita, dia bangkit bagi Anda dan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau jadi Kristen, saya jadi Kristen karena Tuhan Yesus. Setelah Tuhan wafat, pergi, yang menggantikan adalah rasul-rasulnya, Paulus, Petrus, dan teman-temannya. Terus sampai di akhir, Paulus dan Petrus meninggal di Roma, Yohanes juga meninggal terakhir, dan tahun 132 sampai 35, 135 Simon Bar-Kokhba. Pak Bro masih ingat nggak khotbah saya mengenai hakim-hakim? Ya, ada serinya Pak Bro. Ada seri, berapa seri? 2 seri ya? Tiga seri. Khotbah bulanan Pak Bro itu. Iya, Bapak Ibu, Anda yang belum mendengar ini, silahkan dengarkan lagi khotbah bulanan 3 seri. Nah, hakim-hakim, jadi pada zaman itu sampai hari ini masih tertulis loh Pak Bro.
Netanyahu itu udah 6 kali Pak Bro masuk. Ya. Kan kita terakhir itu kalau nggak salah talk show tuh isinya adalah bukan Netanyahu toh. Bukan. Terakhir Netanyahu lagi. Jadi Netanyahu itu sudah 4 kali jadi diseling orang lain, masuk dia lagi. Dari 1 sampai sekarang sudah 63. 62, 63. Nah Pak Bro, Hakim, Otniel yang pertama, 2 Ehud, Samgar, terus Deborah. Kalau kita melihat ya, Hakim nomor 35, Simon Bar Kokhba. Tahun 1302 sampai 135 dia memenangkan pertarungan pemberontakan terhadap Romawi. Jadi Yerusalem jatuh, tapi kan Israel masih ada toh. Nah, percikan-percikan Israel ini itu menghancurkan semua orang Romawi, itu kesel loh sama orang Israel. Jadi dihabisi, bahkan terakhir kalau nggak salah Pak Bro yang meninggal tuh 580 ribu orang. Besar loh itu. Besar sekali jumlahnya. Disapu. Nah, waktu Simon Bar Kokhba menjadi pemimpin, dia sempat membuat uang. Mau lihat uangnya? Nah, ini uangnya, ini ada gambarnya. Ini gambarnya. Nah, ini gambarnya adalah gambar uang pada zaman Simon Bar Kokhba. Itu uangnya ada gambarnya seperti itu. Ini uang inilah yang dibuat dan terjadi pada zaman Simon Bar Kokhba. Ini uang Israel pada zaman itu. Ya, saya ingat ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke ya, sudah ya. Oke. Nah, Simon Bar Kokhba itu dibabat, dihabisi. Nah, raja kaisar yang paling sebel sama Simon Bar Kokhba ini Hadrian. Hadrian mengatakan, ini Israel ini parah nih. Mulai hari ini, nama Israel hapus dari seluruh catatan yang ada. Bayangkan Pak Bro. Nah, dimulainya pertarungan tuh ya ini. Israelnya ada, tapi ada seorang tokoh kaisar yang kesal dan sebal, kemudian dia mengatakan dihapus semuanya dari catatan. Jadi dia mengganti nama Aelia Capitolina. Diganti, semua diganti. Catatan, ada berapa buku di sana. Ada Herodotus juga ada bukunya, ada banyak buku lah mengatakan diganti semuanya. Jadi nama Israel dihapus, baik dari peta dihapus, diganti menjadi Capitolina. Nah, dari cerita Capitolina tadi, kemudian kita tahu orang-orang pada zaman itu kan daerah situ toh. Capitolina itu adalah pada zaman Romawi, udah hapus semuanya. Jadi orang yang masuk ke sana, Bapak Ibu tahu Israel itu letaknya adalah dari Laut Tengah itu Israel dari barat masuk ke Israel itu lewat situ. Dari situ banyak orang tuh masuk dari mana-mana masuk, menjadi besar. Israel sudah tidak ada, sudah habis total. Jadi tempat itu diduduki oleh orang-orang dari berbagai macam bangsa. Pemerintahannya tergantung siapa yang menang. Arab masuk. Afrika masuk. Timur Tengah masuk, ya masuk. Semuanya masuk. Untel-untelan di situ, Pak Bro. Namanya Capitolina, Aelia Capitolina. Situ. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Romawi, hari itu waktu provinsi Syria dikuasai, mereka menggabungkan provinsi itu menjadi Syria Palestina. Saya tuh sempat mengerti bahwa di Palestina, ya Israel itu, sempat ada 3 tempat. Yang pertama adalah Palestina Prima. Palestina Prima. Prima yang nomor 1. Yang kedua Palestina Sekunda, lebih besar lagi. Yang ketiga Palestina tersier gitu. Jadi Palestina itu nama yang sudah ada dari zaman abad berabad. Kalau tidak salah ya, ini kan 2000 tahun nih kira-kira nih. Ya. Itu sekitar 1800 tahun. Jadi sejak abad kedua ketiga hampir 1800 tahun, hampir lah kira-kira. Itu nama Israel sudah nggak dipakai. Pakainya adalah
Kapitolina, Palestina. Gitu. Oke. Udah, jadi namanya Palestina. Kalau orang tahu mau kemana, Palestina. Orang di peta namanya Palestina tuh Pak Bro? Iya. Iya, Palestina. Kita tahu hari itu Arab masuk. Romawi terpecah. Romawi Barat sama Romawi Timur. Jatuh dua-duanya, Arab masuk perang sama mereka. Arab berkuasa. Kemudian itu raja-rajanya banyak, Pak. Banyak raja-rajanya. Sampai kemudian Turki, masih ingat sebuah nubuatan gitu ya, dari seorang nabi. Bapak Ibu harus mendengar lagi, Pak, dari saya ya, dari AWC. AW, Pak. AWC ya, AW ya. Apa channel saya terkait dengan nubuatan. Jadi Turki menguasai. Masalahnya Turki itu gabung sama Jerman. Pak Bro kan tahu, Perang Dunia Pertama yang menang siapa? Inggris. Jerman kalah. Lah Turki ngikut Jerman, ya Turki kalah sekalian. Daerahnya diambil sama Inggris. Daerah Palestina itu diambil sama Inggris. Inggris setelah dapat wilayahnya, dia tuh berpikir, aku kan utang budi sama orang Israel. Yang satu lari kemana-mana loh Pak Bro, lari kemana-mana. Utang budi nih. Karena utang budi, ya aku mau balas budi oleh perjanjian Balfour. Masih ingat di Balfour? Kemudian diberikanlah tanah Palestina, Kapitolina itu, Palestina itu tanah Israel yang dulu itu dikembalikan pada orang Israel. Taken, set, kasih. Orang Israel tuh mendengar ini, waduh ini kabar baik Pak Bro. Mereka pulang dari bangsa-bangsa dong. Yeah. Lah masalahnya, di Palestina, di Kapitolina, di Israel itu, kan sudah ada bangsa yang duduk, sudah ada bangsa yang masuk. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Shalom, selamat datang dan senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada hari ini. Ibadah minggu depan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Indri Pardede. Ibadah Kingdom Teens Minggu 19 November 2023 akan dimulai pukul 10 pagi dan akan dilayani oleh Karendi Chandradinata. Untuk teman-teman teens, yuk bergabung dalam ibadah Kingdom Teens. Kita bersama-sama menguatkan dan mengeratkan hubungan di Kingdom Teens. So, see you next week. Ibadah Kingdom Kids mengadakan pertunjukan panggung boneka Jakarta Joyful Kids Minggu 19 November 2023 pukul 10 pagi dengan tema Thanksgiving, Hati yang Bersyukur. Halo adik-adik dan papa mama, jangan lupa ya untuk ikut ibadah Kingdom Kids. Karena minggu depan kita akan ada panggung boneka bersama Jakarta Joyful Kids. Minggu kedua, setiap bulan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu untuk memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi PDP Jafar Tamrin MTH dengan nomor HP berikut. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.